Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya di mata kuliah masih Mekanika Tanah 2 dengan bab yang sama, yaitu stabilitas lereng ya. Kalau pekan lalu kita masuk stabilitas lereng atau talut pada kondisi ini ya, tanah yang tidak terbatas ya. Kalau kita lihat gambarnya kan, nanti kita bahas juga ya, kondisi tanah yang menerus gitu ya, artinya tidak diketahui tingginya berapa gitu ya, kondisinya menerus, tidak ada batasnya gitu, lurus gitu kan ya bentuknya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu stabilitas lereng untuk talut atau lereng yang tingginya terbatas. Ada dua metode sebenarnya ya. Ada metode Coleman, sama satu lagi itu metode irisan ya, atau lebih tepatnya silindris ya, lingkaran lah, bentuknya seperti lingkaran gitu ya. Kalau sekarang itu kita dengan metode longsor rata, untuk hari ini kita cukup satu saja karena nanti kita akan membahas tugas yang kemarin juga gitu ya. Oke. Sebelumnya saya ini ya, review kembali gitu ya. Kalau tinggi kritis itu mendekati tinggi talut, ini dinamakan ini ya, apabila tinggi kritis ini, apabila dia itu mendekati tinggi talut gitu ya, maka kita sebut ini sebagai tinggi yang terbatas. Sesuai dengan judulnya ya, tinggi yang terbatas itu maksudnya gitu. Atau kita sebut sebagai finite slope. Nah, kita perlu mengasumsikan nih bentuk longsornya seperti apa gitu ya. Makanya nanti di metode ini kita menggunakan metode Coleman. Coleman itu sekitar 1875, di tahun 1875 dia memperkirakan bidang longsor itu sebagai bidang yang rata. Beda dengan metode yang kedua ya, pekan depan insya Allah. Kalau metode yang kedua itu lingkaran ya. Cuma kalau Coleman dia menganggap bidangnya itu adalah bidang yang rata. Hasil perhitungan oleh Coleman itu ya, terutama saat menghitung Fs atau angka keamanan, cukup memberikan hasil yang bagus ya. Hasilnya cukup bagus untuk talut dengan kemiringan yang hampir tegak. Berarti yang nggak miring-miring banget talutnya gitu ya. Kemudian yang namanya penelitian itu tentu ada pembaharuan ya, komprehensif lah ya, berkembang. Kalau kasusnya beda, kalau ini kan Coleman itu cocoknya untuk talut yang kemiringannya hampir rata. Terus gimana kalau misalkan talut yang kemiringannya cukup curam gitu ya? Akhirnya ada penelitian-penelitian lagi ditemukan gitu ya. Nanti makan di 1920, tadi kan Coleman 1875 tuh. Kira-kira 45 tahun kemudian, lama ya, 45 tahun, ditemukan metode menggunakan metode silinder gitu ya. Dan memang lebih banyak ya sebenarnya saat ini itu penggunaan analisis talut itu menggunakan metode yang lingkaran ya, tapi tidak masalah. Kita pelajari dulu dasarnya, yaitu melalui metode Coleman ini yang menganggap bahwasannya bidang longsor itu rata gitu ya. Nah, untuk yang lingkaran nanti pekan depan, karena kalau yang metode berbentuk lingkaran itu dia lebih kompleks ya, nanti kita pakai Excel juga. Anda juga mohon dipersiapkan ya penggaris,
Kemudian sudutnya juga dipersiapkan. Bukan sudut, apa namanya teh? Busur. Jangka kalau ada juga dipersiapkan ya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke metode Coleman gitu ya. Di metode ini kita menganggap ya bahwasannya longsoran suatu talud terjadi sepanjang bidang. Di mana longsor itu bisa terjadi ya apabila tegangan geser yang terjadi, tegangan geser rata-rata yang terjadi pada bidang tanah ini lebih besar dari kekuatannya, ya kan? Berarti gaya yang bekerja, tegangan yang bekerja itu lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki oleh, kekuatan geser tentunya ya, dimiliki oleh tanah. Oke, seperti itu. Kita bisa lihat gambar berikut ini ya. Ada sebuah tanah dengan kemiringan tertentu atau disebut sebagai lereng, di mana ketinggiannya adalah H, kemiringan taludnya itu sebesar beta, ini ya, ini kemiringan taludnya sebesar beta. Nah, AC ini, AC, nah metode ini tuh sebenarnya kita sifatnya trial ya, percobaan ya. Jadi karena kan ini kebayangkan ya, kita itu mengukur suatu tanah kan nggak mungkin kita tuh masuk ke dalam tanah kelihatan longsornya kan enggak gitu ya. Makanya ini tuh lebih bersifat trial, percobaan gitu ya. Dan memang ya kalau tanah, air dan sebagainya pemodelannya seperti itu gitu ya. Nah, kita coba AC itu kita anggap sebagai bidang longsor gitu ya. AC itu adalah bidang longsornya. Kita coba ya, C kita tarik, percobaan kira-kira di sini. Artinya tuh kira-kira kalau dia longsor itu miringnya segini gitu ya, AC itu sebagai itu. Sehingga setelah kita buat AC ada B juga di sini, ini adalah bagian atasnya ini, tepat di kemiringan ini. Nah, disinilah kita sambung ya, A, B, C kita anggap sebagai satu kesatuan tebal ya, yang memiliki berat, sehingga di sini muncullah W dari A, B, C. Berat itu kan berarti berat volume dikalikan dengan volume ya. Volumenya dapat dari mana? Volume itu kan luas dikalikan tinggi. Kita anggap nanti tingginya adalah atau per segmen per 1 meter misalkan ya. Cuma secara umum bentuk seperti ABC dikalikan dengan berat volume tanah. Oke. Dari sini kita bisa menentukan bahwasannya W itu kan berat, berarti adalah luas ABC. Luas ABC diperoleh dari apa? Dari, ini kan bentuknya segitiga. Segitiga itu adalah alas kali tinggi. Kita anggap alasnya adalah BC. Tingginya hati-hati bukan AB, karena tinggi segitiga itu syaratnya adalah harus tegak lurus terhadap alas. Berarti BC ini tingginya siapa? Tingginya adalah H. Nah ya. Kenapa kali setengah? Karena bentuknya segitiga. Setengah kali H kali BC kali 1. 1 itu artinya lebar ke belakangnya kita anggap per 1 meter. Berarti nanti kalau misalkan tanahnya sepanjang 5 meter ya udah tinggal kali 5 gitu ya, karena kan per meter. Kalikan berat volume. Oke. Nah, maka setengah H kali kita mencari BC. BC ini bisa diperoleh dari H cot theta. Ini prosesnya ya, tapi tidak saya terangkan gitu ya, karena ini diukur juga ya pakai busur gitu ya. Diperoleh dari panjang BC itu adalah H cot tangen theta, panjang BC ini ya, dikurangi H kotangen beta. Jadi dari situ ya, H kotangen theta dikurangi H kotangen beta. Prosesnya panjang ya kalau diterangkan, cuma dari situlah ya intinya dapat nilai BC seperti itu. Dikalikan dengan berat volume.
Dan apabila kita keluarkan hanya, jadinya seperti ini. Ini trigonometri ya. Ya udah, endingnya adalah intinya W itu ini. Setengah kali berat volume kali H kuadrat. Hanya itu letaknya di sini. Kali sin beta dikurangi theta. Beta itu adalah tadi ya, kemiringan dari tanah. Kalau theta ini kaitannya dengan kelongsoran. Jadi bedakan ya bentuknya. Beta di mana, tetanya di mana. Oke, itu tadi adalah untuk menentukan nilai W, berat dari tanah. Biasa ya, setelah kita tahu W, maka kita perlu menguraikan gayanya, gitu ya. Nah, W itu tadi kan berat. Kita perlu menentukan komponen-komponen yang tegak lurus terhadap bidang longsor. Kalau W ini kan nggak tegak lurus W itu selalu terhadap bumi ya, maksudnya terhadap tanahnya secara datar, itu W, selalu tegak lurus terhadap bumi. Tapi kalau di sini kan bidang longsor bentuknya miring, berarti W ini kan nggak tegak lurus terhadap longsor, berarti tegak lurus yang tegak lurus terhadap longsor adalah NA. Maka kita perlu menguraikan gaya ya. Maka NA itu adalah, nah ini semoga masih ingat ya, di materi penguraian gaya itu di mekanika rekayasa 1 kalau nggak salah. NA sama dengan W kali cos theta. Ya, W kali cos theta. Nah, nanti coba akan saya tes ya tentang ini trigonometri ya. Ya, sambil ingat-ingat ya. Harus diingat. Kemudian pernah kan waktu itu kalau salah saya tanyakan ya, apa di angkatan yang lain ya, saya lupa. Maka kita masukkan W itu kan setengah ini tadi. Yang atas ini ya, kita masukkan ke bawah, dikalikan dengan cos theta. Ada NA itu adalah tegak lurus yang arah vertikal. Kalau TA itu adalah komponen yang sejajar, berarti yang horizontal, sejajar dengan bidang longsor AC, maaf. Kalau tadi yang vertikal itu adalah dikalikan cos W-nya, kalau yang sejajar W-nya dikalikan dengan sin theta. Oke. Seperti itu. Sama ya, tinggal bedanya ngalinya aja. Nah, ini materi di penguraian gaya. Oke. Selanjutnya, tadi TA udah. Kita akan menentukan tegangan normalnya. Ya. Tegangan normal rumusnya masih ingat, tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas. Ya kan? Tegangan normal itu adalah gaya dibagi dengan luas. Oh ya, di sini berarti TA itu kita anggap sama dengan TR ya. Cuma arahnya yang berbeda. Karena kan supaya terjadi keseimbangan ya nilainya harus sama, cuma arahnya berbeda. Saling meresultankan 0 jadinya ya. Supaya dia ini ya, stabil. Keseimbangan gaya. NA sama dengan NR, cuma arahnya berbeda. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari tegangan normal. Tegangan normal itu adalah tegangan yang tegak lurus terhadap bidang rata-rata. Ada juga tegangan normal, ada juga tegangan geser. Kalau tegangan geser berarti yang sejajar ya, yang bisa menggeser dari suatu tanah tersebut. Tegangan normal adalah NA. NA-nya ini tegangannya dibagi dengan luasan AC. AC kok luas ya? Oh, kita anggap di sini AC ini kan kita tampaknya 2 dimensi, tapi aslinya kan dia sebuah penampang gitu ya. Kalau kita bayangkan ini tuh tanah, Anda bayangkan ini tuh tanah. Ya kan? Cuma kan kita menganalisisnya selama ini 2 dimensi, tampak dari samping aja kan. Cuma aslinya kan dia tuh suatu hamparan tanah ya. Nah, kita buat luasannya itu adalah per 1 meter. AC ini sebagai tinggi atau lebar, kemudian 1 meter itu sebagai alas dari situ ya. Jadi
ini tuh pakai logika juga ya. Anda bayangkan itu tanah gitu ya, AC itu sebagai lebarnya 1 meter tuh ke belakang ya, kita anggap luasannya gitu ya. Jadi kalau digambarkan berarti gini ya. Mana tadi? Bentar ya. Ini ya tadi ya. Jika digambarkan, nah seperti ini. Berarti kita anggap ini tuh AC-nya ya, misalkan ya AC-nya itu yang atas ya, atau yang samping juga boleh. Ini sebagai AC. So, AC itu yang ini. Jadi kalau kita tampak dua dimensikan, kita miringkan ya. Berarti ini AC, kemudian yang sini adalah 1 meternya. Kita anggap per segmen. Karena kan tanah itu panjang banget ya. Karena yang kita tes ini kan kita hitung 1 meter. Nah, seperti itu. Luasnya ya. Oke. Maka kita bisa tentukan AC itu berarti kalau kita pakai trigonometri juga, nanti kita coba tes ya, H per sin theta. Kita masukkan aja ya, NA-nya tadi berapa, tinggal dibagi H sin theta. Ya, jadinya seperti ini. Tekan normal rata-rata. Kemudian tegangan normal rata-rata juga bisa dihitung dari TA ini kan juga tegangan ya, tapi arah horizontal gitu ya, tetap dibagi dengan luasnya AC per 1 tadi sama ya. Dapat TA dari mana? TA tadi yang sebelumnya ya, sama tadi tinggal dibagi. Sehingga rumusnya seperti ini. Sehingga kalau dari sini TA sama dengan apa? Tegangan normal kali AC kali 1. Jadi jangan bingung ya. Kan tegangan normal sama dengan TA per AC kali 1. Jadi TA sama dengan tegangan normal kali AC kali 1. Misalkan ini tegangan normal sama dengan NA per AC kali 1. Berarti NA-nya bisa juga ditulis menjadi tegangan normal kali AC kali 1. Boleh ya. Nah, setelah ini namanya tegangan normal, kita lanjut ke tegangan geser. Ini namanya tegangan geser. Tegangan geser ini perlawanan ya. Tegangan geser perlawanan rata-rata sepanjang bidang AC, maka rumusnya adalah CD ditambah tegangan normal kali tan sudut internal atau frictionnya gitu ya. Ada D itu artinya adalah tegangan geser yang timbul ya, kohesi yang timbul gitu ya, artinya udah kelihatan gitu akan ada kerongsoran gitu ya. Kita masukkan CD-nya, kemudian ininya juga kita masukkan ya. Ya, tinggal masukkan aja tadi berat volume. Tegangan normalnya kan ini, yang ini bisa. Ada dua macam ya, bisa masukkan yang atas ini, bisa juga masukkan yang ini. Hasilnya juga pasti akan sama. Jangan lupa belakangnya kali tan friction. Jadi kalau disambungkan ya, kita anggap sama gitu ya, antara tegangan normal sebentar ya. Oh ya.
Ya, seperti ini tegangan gesernya. Oke, selanjutnya kita ke mencari CD-nya. CD itu adalah tinggi maksimum ya dari talut di mana keseimbangan kritis terjadi dapat ditentukan dengan memasukkan nilai CD. Maksudnya CD ini adalah kohesi yang mana nanti akan kita masukkan nilainya ke rumus mencari tinggi maksimum dari talut apabila kondisinya keseimbangan kritis. Dimana CD itu kohesi yang timbul, rumusnya seperti ini ya. Ya, yang penting jangan kebalik-balik aja ya. Beta yang mana itu ya, theta yang mana itu jangan sampai kebalik. Seperti itu. Sebentar ya. Oke, kita nanti masuk ke contoh soal aja ya, untuk lebih jelasnya penggunaan dari rumus ini. Contoh soal 1, ada suatu galian dibuat dalam tanah, di mana galian ini mempunyai berat volumenya 105 lb per feet pangkat 3, kemudian C-nya 600 lb per feet pangkat 2, dan frictionnya 15 derajat. Kemiringan tepi galian terhadap bidang datar adalah 45 derajat. Oke, kemudian berapakah kedalaman galian harus dibuat supaya mempunyai angka keamanan Fs-nya sama dengan 3. Oke, kita tentukan dulu ya. Diketahui dulu, berarti frictionnya adalah 15 derajat, itu sudut geser internalnya. Kemudian apalagi C-nya diketahui 600 lb per feet pangkat 2. Jika Fs-nya kita rencanakan 3, maka nilai Fc ya, yaitu angka keamanan pengaruh dari kohesi dan friction, juga seharusnya nilainya 3 ya. Kemudian 45 derajat ini apa? 45 derajat ini adalah sebagai betanya ya. Jadi kalau digambarkan tadi, nah 45 derajat itu berarti yang kemiringan ini. Nah, kemiringan inilah kita sebut sebagai 45 derajat. Ya, di sini ya. Inilah kemiringannya. Kita sebut sebagai apa? Beta. Oke, seperti itu ya, berarti itu betanya.
Oke, pertama kita cari FC-nya dulu. F itu C adalah C dibagi CD, ya. Karena kita anggap tadi nilai FC itu ya sama seperti FD, F apa namanya? Fraction gitu ya. Maka FC sama dengan C dibagi CD. Ini ada juga di materi yang sebelumnya ya. Di materi pondasi dangkal. FC itu selalu ya sama dengan C dibagi dengan CD. Ya, diingat-ingat FC sama dengan C dibagi dengan CD. Kemudian CD sama dengan, kalau kita pindah ruas, berarti apa? C dibagi FC. 600 bagi 3, yaitu 200 LB per feet kuadrat. Kalau yang di soal itu kan C aja, cuma kalau yang kita pakai pada materi tentang menghitung kelongsoran, karena kan ini yang timbul. Kalau C itu kan kohesi yang di tanah aja, tapi kalau CD itu artinya adalah kohesi yang memang timbul ya saat terjadinya kelongsoran. Seperti itu. Maka CD sama dengan C dibagi FC, ketemu. CD itu adalah intinya saat terjadi kelongsoran dan kritis gitu ya. Kalau C aja itu kan ya udah yang tanah dalam kondisi diam gitu loh. Tapi kalau CD itu artinya sudah terjadi akan terjadinya kelongsoran, seperti itu CD. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ya. Oke, CD-nya. Temu ya CD yang sudah kita cari ya, sesuai dengan yang diinginkan, karena kita anggap adanya kelongsoran gitu ya. Kemudian kita cari F ya, angka keamanan terhadap friction. Rumusnya adalah tan friction per tan friction D. Itu ada juga ya di materi sebelumnya ya. Maka tan frictionnya ini tinggal dipindah ruas ya. Tan friction dibagi dengan F friction. Kita anggap F frictionnya itu sama dengan Fs ya. Ini kan kita mencari keamanan terhadap sudut geser, terhadap kohesi, sama aja seperti angka keamanan secara umum Fs gitu ya. Maka tan 15 derajat bagi 3, kita hitung dulu caranya. Anda silakan hitung pakai kalkulator. Hasilnya berapa ini? Kemudian kita kan inginnya mencari friction, nilai friction D-nya ya. Maka kita arkestankan. Pada sudut berapa sih saat ditankan nilainya itu adalah hasil dari tadi ini. Atau bisa ditulis menjadi tan pangkat min 1 atau arkestan ya. Arkestan dari tan 15 dihitung dulu, kemudian dibagi 3. Oh, ternyata di sudut 5,1 derajat lah nilai dari friction D ini. Jadi CD-nya ketemu, friction D-nya ketemu, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yang di teori tadi ya, hanya tadi, dimana nilai hanya adalah tadi ya. Nah, kita masukkan ke sini H kritis 4C per berat volume. Sebentar, bukan yang itu ya. Oh, saya belum masukkan yang terbaru ya. Oh, itu kurang D ya. Harusnya 4CD, bukan C aja yang ini. Kepotong sepertinya.
4CD ya. Karena kalau C aja nanti Anda ini ya. Apa namanya? Salah masukin yang C aja. Kan dari sini juga sebenarnya ya, dipindah ruas ini. Barang CD. Oke, kemudian udah ketemu masukin dan 4CD per berat volume. Satuannya hati-hati ya, kalau udah sama semua tinggal masukkan. Sin beta. Terus cara mengoperasikannya ya, kayak gini berarti hitung dulu betanya dikurangi. Apa namanya? Frictionnya baru dikosin. Baru mengurangi 1. Baru membagi yang di atas. Baru mengkalikan dengan yang di sampingnya. Ketemu H kritisnya adalah 23,03 feet. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Suatu talut ditunjukkan pada gambar 12.6, maksudnya di bawah ini ya. Di mana AC, ini AC itu sebagai bidang longsornya, percobaannya. Di mana blok ABC kita anggap sebagai luasannya ya. Kalau tadi ditanyakan apa namanya H kritis, sekarang ditanyakan adalah angka keamanannya. Seperti itu. Kalau di sini kan nggak diketahui itu hanya salah satu. Kalau yang sekarang kebalikannya. Hanya diketahui tanyakan Fs-nya. Kita perhatikan di sini jawabannya adalah ada satu satuan tebal yaitu ABC. Ini sebagai satu satuan tebal ya. Di mana dia tegak lurus terhadap bagian yang terlihat dari berat dari bagian ABC yaitu W. Ada W kan, tadi sudah saya terangkan ya. Di mana W rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 100. 100 itu siapa? Oh, berat volumenya ya. Kita pakai rumus yang ini. Nah, ini. Pakai ini boleh setengah kali H kot beta min berat volume. Kalau dari sini berarti ini setengah kali berat volume kali H kuadrat. Hanya kan tadi kita keluarkan hanya ini boleh. Boleh juga tadi ya, boleh langsung rumus itu juga bisa ya. Kenapa sih ada kuadrat? Karena hanya kita keluarkan. Di sini kan ada hanya di sini. Nah, ini loh, dari sini ya. Ini boleh. Dimana kot theta min kot beta itu kalau diuraikan jadinya seperti ini, sin beta ini. Kot itu tuh artinya apa? Kot tangan, yaitu seper dari tangan. Jadi Anda jangan bingung ya nanti kalau Anda pakai kalkulator. Kot itu adalah 1/per tangan, itu kot tangan. Ya, kalau arkes berarti 1/cos ya. Kemudian apa sih kalau sinus kebalikannya berarti 1/sin. Apa kebalik ya? Saya lupa. Ya, intinya kalau kot tangan itu artinya adalah 1/per dari tan. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi ketemu ya 4465 LB. Jadi TA sama dengan 4465 kali sin 30 derajat. Nah, ini bisa lihat dari tadi ya. TA itu sama dengan TR ya. Dapat dari mana nih AC kali CD? Di sini ya. Kan TA itu sama dengan TR. Nah, ini. Sehingga kalau kita mencari TR sama dengan, berarti kalau dari sini pindah ruas TR-nya berarti apa?
AC dikalikan dengan tegangan normal, ya kan? TR sama dengan AC kalikan dengan CD, dan ini dapat dari mana ya? Dapatnya dari mana ya? Ini ya. Nah, dari sini nih. Coba dilihat lagi. TR sama dengan AC dikalikan dengan CD plus berapa tadi di mana? Kok saya lupa ya? Oh, dari ini ya. AC sebentar ya, saya ada ini dulu. Oke, tadi ya yang TR. Nah, di rumus yang sebelumnya kan disampaikan bahwasannya ini ya, tegangan normal rata-rata itu adalah TA per AC. Jadi kalau TR itu kita bukan menggunakan normal tapi menggunakan tegangan geser ya. Sehingga TA sama dengan tegangan geser kali AC. Ya. Itu kalau TR, kalau TA tegangan normal kali AC. Kalau TR tegangan geser kali AC. Dari situ ya AC. Ini tegangan geser. Kita masukkan seper Fs AC kali CD itu kan C per Fs ya. Ditambah tegangan normal NA dibagi AC. Ada kan tadi ya tegangan normal itu dari mana? NA bagi AC. Nih tegangan normal NA bagi AC ya. Kali tan friction D itu tan friction dibagi Fs. Oke. Sehingga menjadi rumusnya adalah kalau kita ini ya seper Fs, Fs-nya kita keluarkan kali AC kali C ditambahin A kali tan. Ininya kita keluarkan. Ini sama-sama ada AC di sini soalnya. Ya, AC kali C Fs, iya. Oh iya, ini udah dikalikan. Intinya inilah ya, sederhanakan ya. Diterima aja inilah ya. Anda pakai rumus yang atas juga boleh sih. Cuman nanti waktunya nggak cukup kalau saya terangkan ini ya. Dari mana ini kok bisa-bisa gini? Ini ya kita sederhanakan. Ini kan AC kali ini segini, AC kali ini AC-nya hilang, maka nggak ada AC di sini juga. NA dapat dari rumus sebelumnya yaitu W cos, ya kan? Masukkan aja rumusnya. Sehingga AC sama dengan H. Nah, AC kan tadi rumusnya apa? AC berarti H. Karena ini kalau kita lihat bentuknya segitiga ya. AC berarti H dikalikan dibagi dengan sin 30 derajat. Karena kita menggunakan ini trigonometri. Hanya diketahui. Jadi jangan bingung ya, AC dapat dari mana itu. Berarti kita pakai trigonometri. Anda bisa lihat di situ segitiga. Ini kan hanya. Kemudian ini AC-nya, ya kan? Nah, ini. Nah, kan kalau
kita pakai trigonometri, ini H, ini AC. Berarti dari situ ya. Oke, kemudian TR sama dengan kita masukkan rumus tadi 1/Fs. Oke, AC-nya masukkan dan sebagainya ya. Ketemu nilainya adalah 12.681,8 lb per Fs. Fs-nya kita belum tahu. Karena kita angkat TR ini sama dengan TA, cuma arahnya berlawanan, sehingga 12.681,8 per Fs sama dengan TA. Sehingga Fs-nya ketemu, yaitu 5,68. Seperti itu ya. Tugas untuk hari ini, nanti kita akan bahas juga, itu ada 2 tugas, silahkan dikerjakan. Tidak saya tulis di ini ya, makanya Anda harus simak video ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. 2 tugas ya, silahkan diposting di Google Classroom. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.